Ini baterai kita tinggal 7%, nyampe nggak ya? Nggak ada angkanya lagi. Wah, gawat nih, gawat. Oke, sekarang adalah hari dimana kita akan pulang ke Jakarta dan pulang lagi naik mobil listrik. Nah, ini kemarin di Jogja ngisi itu sampai 85% ya, kalau nggak salah. Kalau kemarin Semarang Klaten itu berkurangnya 35%. Sekarang kita coba Klaten Semarang berkurangnya berapa persen. Soalnya kita harus ngisi di sana. Next chargingnya itu ada di Cirebon. Cirebon tuh kilometer 207. 95%. Ya, 280 km range nya. Oke, yuk kita jalan sekarang ya. Nah, sekarang kita udah mau masuk gerbang tol Kertosuro. Dan surprisingly ini mobil penggunaan dayanya sangat hemat sekali. Dari Klaten ke gerbang tol Kertosuro ini itu cuma berkurang 5% saja. Luar biasa ya. Kita pakai Klaten Solo bolak-balik tiap hari gitu kan. Atau misalkan kalian Jakarta Bekasi gitu tiap hari, itu nggak ada keraguan sih. Tapi kalau misalkan buat jarak jauh, baru itu yang agak merepotkan. Seperti pas kita mau ke Jakarta ini nih, kita akan berhenti di Semarang, ngecas dulu, habis itu selesai ngecas kita ngecas lagi di Cirebon. Lagi, dia naiknya pelan sekali. Ini cruise controlnya bagus ya. Mobil bensin aja kadang-kadang masih suka dut gitu loh. Halus banget. Naiknya tuh pelan-pelan kayak gitu. Jadi di dalam tuh kita tetap santai. Ya. Sampai di kantor PLN Semarang untuk ngecas etape pertama. Sih Pak, kalem bapaknya kayaknya kalem ya. 42% sekarang. Panas soalnya. 129 km lagi. Kita sudah menempuh 809,2 km. Bentar lagi 1000. Bye ya. Colokin. Oh, apa sih? Carval. Udah mulai ngisi. Tapi itu ini tinggal 9.000 cukup Mas? Cukup kok. Cukup ya? Cukup. Soalnya kemarin paymentnya itu yang pertama itu 89.000. Cukup ya? Kalau misalnya kurang masih ada kata. Oh, oke. Tunggu saja. Kita tunggu penuh ya. Nanti Mas ya? Iya. Ya? 1 jam penuh ya? Ya, sekarang jam 2:30, jam 2.25. Dan sekarang mobilnya sudah penuh 99%. Langsung kita stop. Ini makasih banyak ya Pak ya. Ya, maaf Ridwan. Sering-sering mampir nanti ke sini. Siap Pak, kalau naik mobil listrik ya. Ya. Dan sekarang masih gratis. Jadi kalau ditanya berapa total yang dikeluarkan untuk Jaya Energi mobil ini dari kilometer 207 sampai sekarang belum mengeluarkan biaya spesial pun. Ngecas di Hyundai juga gratis. Terus juga di tempat nginep kita cuma numpang doang gitu kan. Jadi inilah definisi berjalan cuma bayar tol doang sama bayar makan minum. Oke, sekarang kita lanjut jalan ke Jakarta. Jadi total perjalanan kita sekarang 811,4. Dan sekarang kita lagi mau ke masuk tol nih. Mau ke masuk tol, enak banget ya. Kita mau masuk tol. Nah, biasanya kemarin kalau kita ngecas full
range kita tuh masih sekitar 320-an. Nah ini 99%, tapi 295. Tadi 294, sekarang naik. Karena average kita itu sekarang 13,3 kWh per 100 km. Biasanya kita tuh cuma dapat 12,7 atau 12,5 kWh per 100 km. Jadi kalau misalkan average-nya makin jelek, makin tinggi, otomatis range-nya juga akan semakin kecil. Gitu. Makanya meskipun 295 di sini tulisannya, gue yakin ini bisa sampai 300 kilo, tergantung dari gimana cara kita bawanya. Sekarang di kilometer 269, dan ini ada sesuatu yang menarik ya menurut gua, karena gini, dari tadi kita set cruise control di 120, dimana waktu kita berangkat kita rata-rata kecepatan di 100, bukan di 120. Set cruise control di 100 ya. Entah kenapa pas 120, kan tadi kita berangkat tuh masih 280 range-nya ya, sekarang range-nya tinggal 85. Artinya ini 268, kita 207 ya, 207 mau muter balik ya, anggap aja kita masih ada sekitar 80 km lagi, 70 km lagi lah. Tapi ini udah tinggal 83, artinya gua nggak bisa terus-terusan pakai cruise control di 120. Kecepatan harus diturunin atau AC kita matikan. Artinya kalau mobil ini dipakai dengan kecepatan 120 km per jam secara rata-rata, cruise control terus menerus, range-nya itu lebih buruk dari yang gue bayangkan. Jadi nggak tepat gitu ya. Di Maps tinggal 70 kilo lagi ya. Nah, sedangkan sisanya tinggal 79 nih sekarang. Artinya ketika kita pakai agak sedikit kencang dengan kecepatan 120, which is menurut gue di tol 120 normal lah. Ternyata range-nya itu bisa berkurang cukup signifikan. Nah, tapi tenang aja, Hyundai juga ada mode yang lebih top tier lagi buat kalau misalnya kita pengen eco driving ya. Namanya Eco Plus. Nah, Eco Plus cara aktifin ya, ini di drive mode. Wah, tinggal 78 sekarang, turunnya cepet banget loh. Di drive mode, ini kita tahan lama buat masuk ke Eco Plus. Nah, setelah masuk Eco Plus, maka AC akan mati, ya kan? Dan range-nya sekarang jadi 80, 81, tetap aja sama aja sih, nggak jauh beda ya. Ya, udah kita turunin 100 aja deh ya. Coba, nanti kita lihat apakah range-nya akan bertambah dari 80 ke yang lebih tinggi. Jadi kalau kita terus-terus 120, bisa-bisa kita nggak nyampe nih ke stasiun pengisian bahan bakar berikutnya. Kok bahan bakar sih? Listrik. Dengan mode Eco Plus tanpa AC. Ini nggak lucu sih kalau kita sampai kehabisan ya. Asli nggak lucu banget. Nah, ini kita lihat average consumption kita itu 13,9 kWh per 100 km. Makin jelek 0,3. Padahal ya, tadi waktu kita agak sedikit kenceng di tol Semarang gitu ya, itu kita dapetin jadi 13,6 dari 12,7. Nah sekarang jadi 13,9. AC biasa kok segala macamnya. Apa yang kira-kira bikin konsumsinya turun ya? Ini 259, 74 kilo lagi, baterainya masih berapa persen? 27%. Apa mungkin gara-gara aerodinamisnya kali ya? Oh iya. Bener. Anginnya lagi kenceng banget. Dan kalau kita lihat itu tuh pohonnya tuh anginnya kesana semua, miringnya. Jadi sepertinya ini konsumsi bahan bakar kita memburuk karena anginnya kencang. Udah, semoga aja sampai ya. Ini 258. Sekarang sisanya 73. Itunya berapa nih? Kalau menurut peta 61 km lagi ya. Agak ngepas sih. Tapi nggak apa. Gue yakin sampai kok. Asal nggak pakai AC. Oke, sekarang kita di kilometer berapa nih? 213. Wow. 213 dan range-nya tinggal 34 km lagi. Di sini ada tulisannya low EV warning karena baterainya tinggal 10%. Nah, sekarang kita sengaja nyalain AC karena kita lebih pede. Sekarang di depan kita sudah ada Alphard
Ya tadi si Pala itu ketinggalan jauh waktu kita di cruise control 120. Sekarang gara-gara kita kecepatan cuma 90, dia langsung mendekat lagi. Nah kita sekarang juga pakai metode namanya drafting. Jadi depan kita ada mobil, kita di belakangnya, biar anginnya itu dipecah dulu sama dia. Alhasil harusnya mobil ini lebih aerodinamis dibandingkan tadi gitu. Coba kita buka ya. Oh iya benar. Anginnya lebih sedikit, cuma memang ini harus agak extra cautious karena ini kalau ngerem dadak bahaya ya, bisa kecelakaan beruntun. Tapi ini seperti kita nyampe sih, karena sekarang udah kilometer segini 211, artinya untuk sampai 207 itu sebenarnya tinggal 4 km lagi. Tapi karena kita mesti muter dulu, jadi ya kurang lebih begitu. Oke, itu dia rest area kilometer 207 di sebelah kita ini. Cuma kita nggak bisa kan mungkin nyebrang dari sini ya. Kita mesti keluar dulu, nanti masuk lagi, ngecas, habis itu melakukan hal yang sama. Oke, pintu keluar tol berapa lama lagi ya? Ini tinggal 8% ya, udah warning. Di sini juga ada logo baterai nyala warna kuning di sini karena sudah mau habis baterainya. Ini kah yang dinamakan range anxiety ya, kekhawatiran baterainya akan habis. Kita keluar sini nih. Ciperna, Cirebon Kota, Kuningan. Yeay. Jarak masih 28 km lagi. Sekarang ya ini sih gue udah rasanya udah aman ya. Harusnya sih pasti sampai. Tadi sih agak menyeramkan juga kalau nggak nyampe. Sampai juga kita. Coba ya kalau misalkan di arah pulang ada tempat buat ngecas, kita nggak perlu repot-repot begini. Ini kita baterai kita tinggal 7% by the way. Jadi kalau di motor listrik gua gesit ini range 26 km itu masih 50%. Tapi kalau di mobil listrik itu tinggal 7%. Jadi ternyata kalau udah tinggal 6%, mobil ini tenaganya akan dibatasi. Tulisannya power limited. Charge immediately, power limited. Gak bisa kencang-kencang kita. Masih ada tuh padahal 114, digas lagi masih ada loh. Katanya limited. 120, 125 masih ada. Katanya limited. Masih kenceng. Wah, ini ada gambar kura-kura di sini. Mana katanya mau ada kura-kura? Wah, range-nya udah kosong sekarang. Range-nya udah titik-titik 6%. Nggak ada angkanya lagi. Wah, gawat nih, gawat. Rest area di depan. 500 meter lagi. Ya kan, 6% baterainya. Sampai. Akhirnya sampai juga. Dan seperti yang gue bilang kemarin, tidak ada logo tempat pengecasan. 6%. Mbak, lanjut? Lanjut aja. Dia tahu baterai kita tinggal dikit. Weh. Woi, ada Hyundai Ioniq juga lagi dicas. Ada temennya. Wow, ada Kona EV juga. Wah, penuh. Ya, Pak? Halo? Ngecas ya, Mas? Iya, bisa nggak? Bisa sih, Pak. Tapi kalau masih ngecas nggak apa-apa, gantian aja. Dan ini yang signature. Kita dipinjemin juga. Oh ya, ini kita yang prime. Lampunya lihat tuh, LED dia. Kalau kita pakai proyektor halogen. Terakhir di mana, Batang? Atau Terakhir di PLN Semarang. Oh iya. Dan baterai kita tinggal 6%. Gak usah ngejar ini ya. Ini kan udah kedua kali kita trip. Waktu pertama kita sampai Sragen. Sragentina ya. Kebetulan kan saya vendor yang masang alat. Oh, berarti Mas vendornya ya. Saya vendor PLN dan Tapi ini sekarang bisa berarti ya? lagi di setting dulu sih. Oke. Tapi Mas nunggu sebentar bisa ya? Iya. Tapi masih gratis apa enggak? Masih ya, alhamdulillah. Jadi kita perjalanan dari Klaten terus pulang lagi tuh nggak bayar sama sekali loh. Di PLN gratis, di sini gratis. Bayar, Pak.
Dan ini sekarang udah jadi nih. Apa? Cat-cat birunya ini. Tadinya kemarin masih dibangun. Oke. Ya, taruh dulu. Tadi kita udah minta izin sama masnya, pengen lihat dalamnya boleh apa enggak, katanya boleh. Jadi kalau dari luar bedanya cuma lampu depan, pelek ternyata sama, sunroof, sama-sama shark fin antena. Pas masuk, oh kursinya langsung mundur karena dia sudah pakai electric seat dan electric seatnya ada memory seatnya di bagian sini. Jadi tombol-tombol lebih banyak. Sama yang bagian sana juga autonya kanan kiri. Ini juga sama. Pedalnya ini dari metal ya. Beda pedalnya. Ini setir semua sama. Ini spionnya sudah elektrokromatik, lebih bagus. Lampunya sudah LED buat interiornya ya. Yang itu belum. Ini udah LED semua di sunroofnya. Terus, nah ini nih. Tuh. Dia ada buat ventilated seatnya. Kameranya masih sama, belum 360 ya. Kurang lebih seperti itu bedanya ya. Yang ini harganya sekian. Menurut kalian worth it nggak? Mendingan yang prime atau signature sekalian? Dengan ditambah lampu LED, sunroof, electric chromatic mirror, lampu LED di dalam, terus ada ventilated seat, sama electric seat sebelah kanan. Kiri dia masih manual. Jadi yang electric seat cuma driver doang. Oke. Jadi abis ini masnya kemana nih mas? Saya rencananya lanjut ke rest area Jawa Tengah. Rest area Jawa Tengah ya? Iya betul. Yang chargeran biasa ya? Iya yang di Batang di KM 7 kW kan? 7,4 ya. Kalau yang ini 50? Ini 50 kW ya DC. Kalau yang 74 kW itu kalau kita mau pasang berapa tuh mas? Apa ya? Alatnya, harganya? Sekitar 30-an. 30 jutaan lah ya? Kalau beli ini belum termasuk charger itu kan? Info dari Hyundai sih sekarang lagi program bundling ya. Oh. Beli mobil ini Langsung dapat- gratis? Ya. Cuma nggak tahu itu masih periode itu masih berlaku atau enggak, saya kurang tahu. Kalau charger kayak gini itu harganya berapa mas? Sekitar 700 jutaan. Oke, charger kayak gitu kalau kalian mau pasang, misalkan kalian pengelola mall, pengelola gedung gitu ya, mau pasang 700 jutaan. Seharga satu buah mobil. Halo, ini. Luar biasa. Makanya investasinya agak mahal ya. Dan kalau misalkan yang pakai dikit itu agak sia-sia 700 juta. Nah kita kan kedepannya mungkin EV di Indonesia kan pasti akan Pasti. ini investasi awal Investasi awal masih berat ya. Kedepannya pasti Iya. Jadi itu rupanya jawaban kenapa sepanjang tol ini cuma dikit Masih yang jarang. ada fast charging. Karena emang mahal sekali, 30 juta versus 700. betul. Karena basicnya yang 30 juta itu juga AC, output AC. Ini DC. Kalau ini DC. Masalah lebih adem AC soalnya kan. Pasti jayus. Jokes bapak-bapak. Ini karena masih di setting, jadi kita nunggu dulu. Dan kata masnya kalau udah selesai di setting, mobil kita dipersilahkan duluan. Masnya belakangan. Bener ya? Saya nggak minta ya, mas yang nawarin ya. Takutnya netizen, wah gimana kan dia duluan gitu ya. Enggak, ini mas yang nawarin. Nah, untung kita bawa mobil satu lagi, kita tidur dulu di Alphard sampai udah selesai, baru kita berangkat. Sekarang jam 6:02 ya. Ya, sekarang sudah bisa dipakai alatnya. Buka pal. Udah. Udah bisa mas berarti ya? Tapi ini kita masih nyoba sama menyesuaikan instalasi listriknya. Oh, oke. Jadi kalau di setting maksimal itu di belakangnya masih nggak support, takut nge-trip. oke. Jadi Ntar kita ambil stop mulai masuk mulai, tapi ntar kita yang ituin sih. Oke. Harga Delta ya? Iya. Jadi Udah mulai. Powernya naik terus 15, 18, 22, 25, 25 ya? 25. Oh di limit di 25, berarti sekitar 2 jam ya? Betul. Harusnya 50 kan ya? 50. Baterai tinggal 6%. Oke. Kita tunggu 2 jam lagi. Berarti kita start dari sini sekarang jam 6, jam 8 lah ya.
Ya 3 jam, jam 8, 9, 10, 11. Sampai rumah jam 11 atau jam 12. Sekarang jam 8, hujan deras. Harusnya sekarang sudah penuh. Daripada kita menunggu lama, mending kita langsung sana aja yuk. Sekarang masih ada 94%. Remaining time-nya 25 menit lagi. Nah biasanya kalau udah di atas 80%, naiknya itu agak lama. Ya, karena kencengnya itu dia sampai 80% doang. Habis itu nggak boleh di fast charging. Kalau nggak nanti baterainya degradasi jadi cepat. Kayaknya udah ya, kita copot aja mungkin. 94%. Ngecasnya rate-nya jadi turun jadi 9 kW. Jadi kalau misalkan fast chargingnya berhenti dengan 50 kW segini, jadinya 9 kW. Oke. Kita stop ya sekarang ya. Stop. 34% ya. Oke, kita pencet stop. Oke, tip. Wah, ini luar biasa perjuangan. Tadi habis kehabisan baterai, sekarang kehujanan. Yuk. Sekarang range-nya 266 km. Sekarang baterainya juga 94%. Jadi ini sih masih cukup banget ya sampai Jakarta. Yang jadi masalah adalah kita sekarang jangan set cruise control di 120 lagi. Karena 120 memang turunnya cepet banget. Pas berangkat kita kecepatan rata-rata 100. Di cruise control set 100. Ya. Jadi kalau kita nekat di 100, dipanggil sama abang bensinnya loh. Orang kita mau lewat doang. Udah di awe-awe. Oke. Di awe-awe itu bahasa apa sih? Jadi kita barusan lihat Google Maps. Ternyata exit berikutnya adalah kilometer 233. Lumayan jauh, 233 dari 207 ke 233, berarti 33 kurang 7 berapa tuh? 21 ya, 21 km lagi, lumayan loh. 55 km per jam dengan jarak tempuh 264, terus kita 241. Berarti mepet nih, mepet lagi kita. Panjang umur perjuangan, hidup pergerakan. Google Maps sesat ternyata. Dibilangnya kita muter di 233, tapi ternyata 214 ada nih keluar. Bentar. 214 bisa nggak? Gue takutnya nanti kita ngikutin 214 ternyata nggak ada jalan masuk ke sana aja gimana? Cuma keluar doang. Kanci, Astana, apa tadi? Cirebon pokoknya. Kanci, Cirebon, Astana Japura. Astana Japura. Taunya Astina. AT86 yang belum jadi-jadi. Ah, ini dia. Cirebon. Oke, diliatin. Nah, terus kita putar baliknya di mana? Bener ya. Taunya tolak sana lagi, nggak nyebrang. Enggak, gua ngerti kenapa Google Maps kayaknya nggak ngelewatin sini karena menurut dia muter baliknya jauh. Oh, bener, Jakarta. Entah kenapa kalau naik mobil listrik setiap kilometer tuh rasanya berharga ya. Karena ada yang namanya range anxiety tadi gitu. 6% loh tadi sampai ke rest area 207. Nanti kita lihat nih ya dari 94 nyampe rumah gua kira-kira berapa nih. Ya. Perjalanan masih panjang. Jadi stay tune terus. Sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Cikarang Utama. Ya, ini sekarang kilometer ke 70. Dan tadi kita kecepatan rata-rata itu 90, 80, 60 kalau misalkan lagi hujan deras ya kan. Ya, jadi ini range-nya masih 141 km, masih sangat jauh. Sekarang kilometer 70
Dan baterainya masih ada 51 km lagi. Jadi range-nya ini masih sangat banyak. Ya, harusnya sampai sini kita tancap ke 120 sih nggak ada masalah ya. Wah, ini kenapa ya? Kadang-kadang gue bingung ada yang panjang begini tapi orang nggak distribusinya nggak merata gitu. Kita jadi lebih cepat di sini. Dan ini ada 1, 2, 3, 4 yang nggak bisa keisi ya. Nggak ding? Cuma satu kayaknya nggak bisa keisi. Tapi ini tol ini cukup padat loh. Padahal ini adalah tanggal 11, dimana harinya adalah PSKB. Sekarang yang baru namanya PMKB. Apalah itu? Kan tadinya PSBB kan. Terus nanya ada diperiksa rapid test segala macam apa enggak? Jawabannya nggak ada. Dan tadi kita lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Dari Klaten, Semarang, KM 207 Cirebon sampai sini semua lancar-lancar aja. Nggak ada pemeriksaan segala macam. Oke. Akhirnya kita sudah keluar tol. Dan ini mungkin ke rumah gue tinggal berapa kilo lagi, tinggal 3 kilo lagi paling ya. Kita total sudah menempuh 1266 km. Wow, ini adalah perjalanan menggunakan kendaraan listrik terlama dan terpanjang pertama dalam hidup gue. Belum pernah sampai 1200 km naik mobil listrik. Dan kesimpulannya ternyata bisa. Kita nggak bandingkan dengan mobil bensin, tapi ternyata bisa. Memang mobil listrik diciptakan paling utama itu adalah buat daily commuting seperti gue bilang. Kalau kalian punya rutinitas setiap hari Bekasi Jakarta, BSD Bekasi, itu sempurna banget. Karena bayangin kalau misalkan ada 1000 mobil yang sama gitu ya di jalanan dengan rute yang sama, otomatis yang tadinya naik mobil bensin keluar emisinya jadi hilang. Tapi pindah ke PLTU batubara. Tapi meskipun begitu tetap lebih ramah lingkungan sekitar 60%, meskipun dia pakai tenaga listrik dari batubara. Yaitu gue pernah baca jurnalnya bilangnya seperti itu. Tapi ya, ini juga perjalanan pertama gue yang sama sekali nggak isi bensin, dan buat ngisi energinya pun gratis. Kita ngisi di kilometer 207 gratis, di Semarang gratis, di Hyundai Adi Sucipto gratis, meskipun nantinya akan dibuat berbayar dan pakai aplikasi. Tapi karena kemarin gue ngeliat berita katanya udah bisa, ya udah gue pede aja jalan. Untungnya meskipun masih dalam tahap pengembangan ya, belum final, tapi udah bisa digunakan. Ya seru banget sih. Dia benar-benar kenekatan, sama sekali nggak ngomong ke Hyundai. Gue cuma bilang ke Hyundai pinjem mobil listrik, ya kan, nggak bilang mau kemana. Terus PLN juga kita nggak ada koordinasi, tapi luar biasa PLN. Gue dateng itu satpam segala macamnya udah menyambut ya, padahal gue sama sekali nggak ngomong ke PLN loh. Luar biasa. Bahkan waktu siang tadi tuh kita ngecas itu sama manajer segala macamnya turun nyambut juga gitu ya. Rasanya tuh pas nyampe PLN tuh kayak artis gitu, kayak YouTuber yang besar gitu kan. Padahal cuma 2 juta subscribers gue. Ya itu luar biasa sih pengalamannya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Semua di video ini benar-benar spontan aja, jadi juga mungkin kualitasnya biasa aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau misalkan kalian ada ide lain apa yang mesti kita buat dengan mobil listrik yang kita pinjam ini, bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.